Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Tivens, Anda sedang mendengarkan Renungan Sore edisi Jumat 26 Agustus 2022. Dan pada kesempatan Renungan Sore ini, kita mau memulai sebuah bacaan baru yang akan kita teruskan. Kalau renungan siang kita membaca Matius yang rencananya sampai selesai perjanjian baru, maka pada program ini renungan sore kita akan mengambil sedikit jatah dari renungan siang. Kita akan mulai dari kitab atau tepatnya surat Roma. Jadi nanti renungan siang Matius sampai Kisah Rasul selesai, nanti akan kembali lagi ke Matius supaya kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Maka renungan sore ini akan dari Roma sampai ke Wahyu, Matius sampai Kisah Rasul, Roma sampai Wahyu. Dan renungan sore kita akan membahas mulai pelan-pelan dari Roma, Korintus sampai kemudian seterusnya sampai Wahyu. Dan pada kesempatan ini kita mau membaca Roma 1, beberapa ayat setiap perenungan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami merenungkan dan memahami apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, sehingga kami mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ada banyak orang, sangat banyak bahkan, yang meragukan Rasul Paulus. Dimulai dari orang-orang yang bukan Kristen, bisa jadi itu bukan Kristen, memang bukan Kristen saja, atau bukan Kristen dalam hal ini menjadi musuh Kristen. Musuh Kristen berarti menyerang iman Kristen, menista, memfitnah iman Kristen dengan mengatakan Alkitabnya palsu, mengatakan hal-hal yang buruk yang memang tidak punya dasar yang jelas. Meragukan Rasul Paulus, bahkan orang-orang Kristen sendiri beberapa meragukan Rasul Paulus. Meragukan apakah Paulus ini benar-benar seperti yang dia katakan. Meragukan Rasul Paulus, apakah kekristenan itu dibangun oleh Yesus sendiri atau oleh Rasul Paulus, karena banyak sekali ide Paulus yang merasuk dalam pemikiran Kristen. Memang jelas ada banyak sekali tulisan Rasul Paulus yang merasuk, yang membentuk pemikiran iman Kristen kita. Kenapa? Ayat ini menunjukkan hal tersebut. Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sudah jelas di sana bahwa orang ini itu menjadi rasul bukan karena keinginannya sendiri. Dia dipanggil, dia dikuduskan. Artinya Allah yang berinisiatif, artinya Allah yang merencanakan, artinya Allah yang memanggil. Sehingga apa yang dilakukan Paulus, semua tulisan-tulisannya itu dasarnya adalah karena panggilan Allah. Dasarnya adalah karena rencana Allah. Dia menguduskan Paulus. Ada rencana di sana yang Allah sendiri buat. Sehingga tulisan-tulisan Paulus itu bukanlah hasil karangan idenya sendiri. Karena seorang hamba, dikatakan di sini hamba Kristus Yesus, seorang hamba tidak mengerjakan apa yang dia sendiri inginkan. Seorang hamba adalah
agen, adalah alat dari Sang Tuan. Apalagi pada masa ini, hamba atau doulos itu sifatnya terikat, sangat terikat dengan Sang Tuan. Apa yang tuannya inginkan, itu yang dilakukan hamba. Dan pada ayat ini, Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Artinya, Paulus meletakkan seluruh hidupnya di bawah kepentingan Yesus Kristus, di bawah keinginan Yesus Kristus. Jadi apa yang Yesus Kristus inginkan, itulah yang Paulus lakukan. Dan pada bagian ini, apa yang Yesus Kristus mau, apa yang Yesus Kristus pikirkan, apa yang Yesus Kristus miliki di dalam hatinya, itulah yang Paulus tuliskan. Jadi seluruh tulisan Paulus itu bukan ide Paulus. Jadi orang-orang yang mengatakan kekristenan dibangun di atas pemikiran Paulus, di atas pemikiran manusia, itu pemfitnah, itu tidak bertanggung jawab, dan itu biarkan saja kita serahkan pada Tuhan, berdoa supaya mereka juga menerima rahmat Tuhan. Karena yang benar ialah Paulus ini orang yang sebelumnya menjadi musuh Kristen, tetapi dipanggil oleh Allah, dikuduskan oleh Allah untuk menjadi hamba, untuk melakukan keinginan Allah, untuk membaktikan seluruh hidupnya kepada Allah. Ini Paulus yang menulis surat Roma. Artinya, keseluruhan surat Roma adalah tulisan yang diatur, tulisan yang diilhami, tulisan yang direncanakan oleh Allah sendiri. Artinya, seluruh surat Roma adalah isi hati dari Yesus Kristus sendiri, bukan semata-mata pemikiran dari seorang manusia yang bernama Paulus. Paulus dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini Paulus, saudara. Kesempatan ini kita merenungkan Paulus yang adalah hamba Yesus Kristus. Paulus yang telah menjadi kudus untuk memberitakan Injil Allah. Kita tahu kehidupan Paulus yang emosional, yang geram, yang penuh dengan amarah, mengejar orang Kristen, mengejar umat Allah. Dimanapun ada orang Kristen, dia ingin ke sana, tutup gereja, bawa para pemimpin gereja, seret masuk penjara, dan kalau mereka melawan, bunuh saja. Itu musuh Kristen. Paulus sebelumnya adalah musuh Kristen. Sukanya tutup gereja, seret para pemimpinnya, masuk penjara. Kalau melawan, habisi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat menunjukkan belas kasihannya kepada Paulus, sehingga Paulus ini yang tadinya menjadi musuh Kristen, diubahkan Allah oleh rahmatnya, oleh kasih sayangnya yang besar, sehingga Paulus dipanggil, dikuduskan menjadi hamba Yesus Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Allah, dipanggil untuk menjadi rasul, artinya menjadi seseorang yang mewakili kepentingan sang pemanggil. Dalam hal ini, Paulus menjadi wakil Yesus Kristus, menjadi wakil Allah di depan jemaat untuk memberitakan kehendak Allah, rencana Allah, pikiran Allah. Sehingga seluruh tulisan Paulus ini, itu tulisan yang mewakili Allah, menjadi pikiran Allah, tulisan yang menjadi isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang ditulis, pikiran Allah yang ditulis. Sehingga ketika kita membaca surat Roma ini dan mengingat Rasul Paulus, yang kita ingat adalah orang ini adalah wakil Allah, wakil Yesus Kristus. Orang ini membawa pesan, orang ini membawa
isi hati daripada Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita baca dalam surat Roma juga menjadi berkat bagi kita. Karena ini firman Tuhan sendiri, dan firman Tuhan itu mengubahkan, membangkitkan, menerangi hidup kita. Demikian renungan sore pada edisi kali ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengenal Engkau, menikmati Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.